Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Hajar Mawaddah, mahasiswa Universitas Muslim Nusantara, program studi pendidikan fisika. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktik pembuatan hand sanitizer yang berhubungan dengan mata kuliah praktikum kimia dasar. Sebelum kita melakukan prosedur percobaannya, alangkah baiknya kita melengkapi metodologi percobaan yang berisi dengan alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah yang pertama beker gelas berukuran 250 ml, kemudian gelas ukur berukuran 10 dan 50 ml, corong kaca, pipet tetes, dan juga batang pengaduk. Adapun bahan yang digunakan etanol 96%, H2O2 3%, gliserol 98%, aquades, dan pewangi lemon. Setelah mengumpulkan alat dan bahannya, langsung saja kita membuat prosedur percobaannya. Oke, teman-teman. Yang pertama, kita lakukan adalah kita ambil cairan etanol 96%, kita tuangkan ke dalam beker gelas berukuran 200 ml sebanyak 164 ml. Dituangkan sesuai dengan takaran ya teman-teman. Setelah pas, diukur terlebih dahulu apakah benar-benar sesuai. Oke. Setelah itu ditutup kembali etanolnya, kemudian H2O2 kita masukkan ke dalam gelas ukur, kemudian kita ukur sebanyak 8,5 ml. Harus sesuai dengan takarannya. Setelah diukur, kemudian masukkan H2O2 ke dalam cairan etanol 96%. Diaduk menggunakan batang pengaduk. Kemudian larutan gliserin. Nah, larutan gliserin ini kita gunakan sebanyak 3 ml. Karena larutan gliserin di sini bahannya sedikit lebih mengental daripada larutan etanol dan juga larutan H2O2, maka kita harus benar-benar melarutkannya dan mengaduknya menggunakan batang pengaduk sekitar 2-3 menit. 1 menit juga boleh, 1-3 menit gitu ya teman-teman. Nah, diaduk sampai benar-benar rata antara etanol, kemudian H2O2 dan juga gliserolnya. Nah, kita tambahkan aquades. Aquades di sini sebagai pelengkap di antara 3 bahan tersebut. Jadi, kita padatkan sampai ukuran yang kita inginkan, yaitu 200 ml atau 250 ml. Di sini kita memakai sampai 250 ml. Kita aduk sampai merata. Setelah diaduk benar-benar rata sekitar 1-2 menit. Kemudian, ini 250 ml kita pisahkan. Yang satu kita tuang ke gelas beker sebanyak 100 ml. Nah, yang 100 ml ini benar-benar hand sanitizer yang tidak menggunakan apapun. Yang 150 ml-nya lagi kita gunakan larutan lemon sebagai pewangi sebanyak 5 tetes. Ya teman-teman, sebanyak 5 tetes kita masukkan ke dalam hand sanitizer yang sudah kita buat tadi. Mengapa digunakan larutan lemon? Agar dibedakan antara yang benar-benar asli, tidak menggunakan pewangi, dan yang menggunakan pewangi. Sebenarnya sama saja ya teman-teman. Oke, ini dia. Setelah selesai, kita tunggu larutan tersebut sampai 1x24 jam. Nah, adapun pada penggunaan bahan-bahan hand sanitizer yang kita gunakan, formula yang digunakan itu disesuaikan dengan standar WHO. Di sini WHO itu merupakan World Health Organization, yaitu organisasi kesehatan dunia, yang salah satu menjadi badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss. WHO ini didirikan oleh PBB pada 7 April 1948. Jadi, hand sanitizer ini benar-benar kita buat sesuai dengan standar WHO. Kemudian, bahan yang digunakan tadi dalam pembuatan hand sanitizer memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama,
Bahan utamanya yaitu etanol 96% yang bekerja untuk membunuh kuman dan virus dengan optimal lebih dari 70% kadar alkohol yang digunakan. Kemudian bahan yang lainnya seperti gliserol memiliki fungsi untuk melindungi telapak tangan sehingga kulit tetap dalam keadaan lembut dan halus. Sedangkan hidrogen peroksida digunakan sebagai oksidator untuk menonaktifkan kontaminasi virus dan kuman. Jadi kegunaan hand sanitizer itu sendiri untuk mensterilkan telapak tangan sehingga mencegah terjadinya kontaminasi oleh virus ataupun kuman. Pemakaian hand sanitizer ini disarankan ketika dalam kondisi yang diperlukan saja gitu teman-teman. Jadi ketika di dalam rumah, alangkah lebih baiknya kita menggunakan air dan sabun untuk membersihkan tangan. Namun, ketika dalam keadaan yang terbatas seperti di luar rumah, beraktivitas di jalanan atau di pasar, untuk membersihkan diri kita ataupun tangan kita daripada kuman, alangkah lebih baiknya kita menggunakan hand sanitizer. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Dan setelah menonton video ini, kalian bisa membuat hand sanitizer sendiri di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah kita sebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.